Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Zani Harbiakti, mahasiswa FK Puamka, program studi PGSD kelas 3B. Pada kesempatan ini, saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Pendidikan Matematika 2 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Kowiyah MPD. Pada video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan materi pembelajaran tentang bangun untuk anak level 1. Sebelum membahas lebih jauh, perlu diketahui terlebih dahulu, bangun yang dimaksud adalah bangun geometri. Lalu, geometri itu apa ya? Geometri adalah cabang matematika yang bersangkutan dengan pertanyaan bentuk, ukuran, posisi relatif gambar, dan sifat ruang. Geometri menurut Clemens merupakan membangun konsep dimulai dengan mengidentifikasi bentuk-bentuk, menyelidiki bangunan, dan juga memisahkan gambar-gambar. Dengan mempelajari geometri ini dapat menumbuhkan kemampuan berpikir logis, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dan pemberian alasan, serta dapat juga mendukung banyak topik lain dalam matematika. Pembelajaran tentang bangun untuk anak level 1 ini didasari oleh teori Van Heel. Teori Van Heel ini dikembangkan oleh pasangan suami istri edukator Belanda yang bernama Pierre Marie van Heel dan Dina van Heel Geldof. Sekitar tahun 1950-an telah diakui secara internasional. Pierre van Heel dan Dina van Heel Geldof memperhatikan kesulitan yang dialami oleh siswa-siswa mereka ketika mempelajari geometri. Nah, pengamatan ini mengarahkan mereka untuk meneliti dan mengembangkan teori yang melibatkan tingkat-tingkat pemikiran dalam geometri yang dilewati siswa ketika maju dari sekedar pengenalan sebuah gambar hingga menjadi mampu menulis bukti geometrik formal. Nah, teori mereka ini menjelaskan kenapa banyak siswa mengalami kesulitan dalam pelajaran geometri, terutama dengan bukti formal. Kemudian, penelitian yang dilakukan Van Heel ini melahirkan beberapa kesimpulan mengenai tahap-tahap perkembangan kognitif anak dalam memahami geometri. Nah, tahap yang dilahirkan Van Heel ini ada 5. Yang pertama ada tahap pengenalan, tahap analisis, tahap pengurutan, tahap deduksi, dan tahap keakuratan. Baiklah, sekarang kita membahas materi intinya yang terdapat pada tahap 1, yaitu pengenalan atau bisa dikenal dengan tahap visualisasi. Saya akan menjelaskan bagaimana pemikiran dan pemahaman anak pada tahap ini. Pada level 1 ini, siswa mengenali gambar-gambar bangun geometri melalui penampilan saja. Siswa membuat keputusan berdasarkan persepsi, bukan penalaran. Pada tahap ini, siswa baru mengenal nama-nama dari suatu bangun dan mengenal bentuknya secara keseluruhan. Menurut Clemens dan Batista, tahap visualisasi adalah tahap pengenalan konsep-konsep geometri dalam matematika yang didasarkan pada karakteristik visual atau penampakan bentuknya. Siswa pada tingkat awal ini mengenal dan menamakan bentuk-bentuk berdasarkan pada karakteristik luas dan tampilan dari bentuk-bentuk tersebut. Pemahaman siswa terhadap bangun-bangun geometri masih berdasarkan pada kesamaan bentuk dari apa yang dilihatnya. Di tahap ini, siswa dapat membedakan
suatu bangun dengan lainnya tanpa harus menyebutkan sifat-sifat masing-masing bangun tersebut. Kemampuan berpikir siswa masih berdasarkan kesamaan bentuk secara visual. Nah, pada tahap ini, siswa belum dapat menentukan sifat-sifat dan karakteristik bangun geometri yang ditunjukkan. Siswa yang berada pada tahap ini biasanya dari tingkat TK sampai kelas 2 SD. Selanjutnya, dalam bahasan ini akan saya paparkan juga contoh pembelajaran geometri untuk tingkat atau level 1 berdasarkan teori Van Hill. Contoh pembelajaran geometri dengan teori Van Hill level 1 ini terdapat 5 tahap. Tahap yang pertama yaitu informasi. Guru dan siswa terlibat sebuah diskusi. Dimaksudkan, guru memunculkan sebuah pertanyaan untuk menggali pengetahuan siswa tentang materi yang akan dibahas. Contoh pertanyaannya seperti ini. Apakah anak-anak sudah tahu tentang bangun-bangun geometri? Kemudian, bisa ditunjukkan bentuk bangun-bangun geometri dengan berbagai warna agar terlihat lebih menarik. Nah, tahap yang kedua yaitu orientasi terpadu. Pada tahap ini bisa meminta siswa menunjukkan bentuk-bentuk bangun geometri sesuai namanya. Nah, misalkan, coba anak-anak tunjukkan mana yang dimaksud dengan persegi. Nah, lalu bisa juga meminta siswa mengerjakan tugas seperti menggambar bangun-bangun geometri, menjiplak, dan juga membandingkan. Untuk tahap yang ketiga yaitu eksplisitasi, yaitu siswa diminta untuk mengekspresikan bangun-bangun geometri yang sudah diketahui dengan kosakatanya sendiri. Guru pun bisa membimbing agar siswa bisa menggunakan kosakata yang baik dan benar. Untuk tahap yang keempat yaitu orientasi bebas, yaitu siswa sudah bisa memahami konsep bangun-bangun geometri dengan caranya sendiri berdasarkan tampilan atau menggambar. Yang terakhir yaitu tahap yang kelima adalah integrasi. Nah, di sini siswa membuat rangkuman atau ringkasan tentang bangun-bangun geometri setelah proses orientasi bebas. Misalnya, ringkasan tentang tampilan persegi yang dilihatnya, dan bisa juga membuat perbandingan bangun-bangun geometri lainnya. Kemudian, bangun geometri yang perlu diketahui yaitu ada 2, ada bangun datar dan juga bangun ruang. Nah, supaya lebih paham, satu persatu akan saya paparkan tentang pengertian dan juga perbedaan dari bangun datar dan bangun ruang. Yang pertama ada pengertian. Nah, pengertian dari bangun datar adalah suatu bangun yang berbentuk bidang datar. Sedangkan bangun ruang adalah suatu bangun yang memiliki ruang dan dapat diisi sehingga mempunyai volume. Yang kedua ada perbedaan. Nah, perbedaan yang pertama dilihat berdasarkan dimensinya. Bangun datar memiliki bentuk 2 dimensi. Sedangkan bangun ruang memiliki bentuk 3 dimensi. Yang kedua, berdasarkan ukuran. Bangun datar memiliki ukuran panjang dan lebar. Sedangkan bangun ruang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Yang ketiga, dilihat berdasarkan volumenya. Bangun datar tidak memiliki volume karena hanya memiliki ukuran panjang dan lebar. Sedangkan bangun ruang memiliki volume karena memiliki tinggi. Dapat dibuktikan dari rumus volume bangun ruang yang selalu dihitung dengan cara mengkalikan luas alas dengan tinggi. Yang keempat, dilihat berdasarkan keterkaitannya. Bangun datar adalah bangun yang berdiri sendiri. Artinya dalam pembentukannya tidak melibatkan bangun lainnya.
Sedangkan bangun ruang adalah gabungan dari beberapa bangun datar sebagai penyusun ruangannya. Baiklah, di sini saya sudah membuat bentuk-bentuk bangun datar dari kertas origami dengan warna yang tentunya beragam agar terlihat lebih menarik. Mari kita sebutkan satu persatu bentuk-bentuk bangun datar di sini. Yang pertama ada persegi, kemudian persegi panjang, lingkaran, segitiga, layang-layang, trapesium, jajar genjang, dan yang terakhir adalah belah ketupat. Kemudian untuk bangun ruang terdapat 5 bentuk. Yang pertama ada kubus, balok, kerucut, tabung, dan bola. Selanjutnya ada contoh dari bangun datar yang dapat ditemukan pada benda-benda di sekitar. Yang pertama itu ada keset, bentuknya seperti persegi panjang. Yang kedua ada bantal yang bentuknya seperti persegi. Nah, yang ketiga ada atap rumah. Atap rumah di sini ada 2 bentuk. Yang pertama bentuknya seperti segitiga dan yang kedua bentuknya trapesium. Kemudian jam dinding berbentuk lingkaran. Kemudian ada layangan yang bentuknya itu layang-layang. Kemudian ada penghapus untuk pulpen, bentuknya jajar genjang. Dan yang terakhir nih, biasanya ditemukan saat lebaran Idul Fitri, yaitu ketupat yang berbentuk belah ketupat. Ada contoh dari bangun ruang yang juga dapat ditemukan pada benda-benda di sekitar. Yang pertama ada dadu yang berbentuk kubus, kemudian ada penghapus pensil yang berbentuk balok. Yang ketiga ada topi ulang tahun, bentuknya itu kerucut. Yang keempat celengan berbentuk tabung, dan yang terakhir bola tentu saja berbentuk bola. Baiklah, pembelajaran tentang bangun untuk anak level 1 sudah semua saya jelaskan. Agar lebih paham dan bisa hafal dengan bentuk-bentuk geometri, ayo sama-sama kita bernyanyi lagu tentang bangun-bangun geometri. Persegi
pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.